Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana menggunakan aplikasi Sibusco. Sibusco adalah sebuah aplikasi web yang melayani para pengguna melakukan pemesanan tiket bus secara online. Langsung saja kita melihat ke aplikasi Sibusco ini. Pada pertama kali kita masuk, kita disuguhkan dengan sebuah beranda di mana kita login sebagai atau kita masuk sebagai sebuah guest atau tamu. Di dalamnya kita bisa mencari trip sesuai dengan kota asal kita, kota tujuan, dan tanggal keberangkatan yang kita mau. Ataupun kita bisa memilih rekomendasi perjalanan yang disediakan oleh Sibusco ini. Kita bisa mengetes pencarian trip secara manual ini. Semisal kita berasal dari Jakarta dan kita mau ke Bandung pada tanggal 2 Desember 2025. Kita cari trip, maka trip akan muncul dari hasil pencarian ini. Ataupun kita bisa memilih dari rekomendasi perjalanan yang diberikan oleh Sibusco. Semisal kita mau ke Jogja, kita lihat detail booking. Nah, di sini detail tripnya. Di sini kita dari Jakarta menuju Jogja dengan estimasi perjalanan sekitar 10 jam. Ada jadwal perjalanan di bawahnya. Pada 1 Desember, jam berangkatnya pada jam 8 malam, durasinya 10 jam, dan sisa kursi masih ada 36. Ini informasi busnya, nama busnya Pahang Kencana, kelasnya, dan plat nomornya. Ini adalah harga per kursinya. Nah, karena kita masih berada pada status tamu atau guest, kita harus melakukan login terlebih dahulu ataupun pendaftaran untuk bisa memesan tiket pada aplikasi ini. Di sini kita mendaftar saja karena kita pengguna baru. Semisal kita bernama Budi. Ini adalah kita semisal dulu saja nama lengkapnya kita adalah Budi. Emailnya tadi ini contoh emailnya saja. Passwordnya kita bikin sesuai selera. Dan kita melakukan daftar. Nah, setelah kita mendaftar, kita akan terlebih dahulu mengisi nomor telepon kita ya. Sini dengan contoh ini saja. Nah, sudah berhasil menambahkan nomor kita. Kita masuk saja ke dashboard ataupun beranda. Jadi, nah, kita pilih kembali lagi ke rute Jakarta Jogja. Kita pilih kursi dan booking. Nah, kita pastikan dulu di halaman booking tiket kita juga bisa melihat data pemesanan, nama lengkap kita, nomor WhatsApp kita, jumlah kursi yang kita pesan, dan kita bisa memilih kursi kursi yang mau kita duduki di dalam bus. Ini juga ringkasan perjalanan, rute Jakarta, tanggal waktu, bus, dan harga per kursinya. Karena ini kita bisa beli sebanyak mungkin semau kita, tapi karena kita seorang, kita perlunya cuma satu. Kita pilih kursi. Nah, di sini adalah layout busnya. Dalam layoutnya, kita bisa melihat bahwa kursi yang berwarna putih itu adalah kursi tersedia. Dan kalau kita klik, ini adalah kursi yang kita akan pilih, ya. Seperti ini, seperti yang di legend. Nah, kalau misalnya ada gambar kunci atau abu-abu atau tergembok, itu adalah kursi yang telah di booking atau yang telah dipilih oleh orang lain. Nah, kita bisa memilih di mana saja, ya.
Karena kita cuma satu orang, kita cuma dimaksimalkan satu kursi aja ya. Semisal saya pengen duduk di tengah, antara di sini kursi E2 atau kursi E3. Nah, selain itu kita bisa juga meminta rekomendasi dari aplikasi Sibusco. Semisal pilih kursi terbaik ya. Nah, kita direkomendasikan ke kursi B2. Karena kursi B2 itu kursi depan, tapi tidak paling depan dan tidak juga terlalu ke belakang. Karena jalur masuk, kita bisa langsung duduk dengan nyaman, tanpa harus ke belakang sekali. Kita gunakan kursi ini. Dan informasi pentingnya, bahwa notifikasi booking akan dikirim ke WhatsApp setelah proses selesai. Pastikan nomor WhatsApp aktif ya. Kita konfirmasi dan terdapat notifikasi booking kita berhasil dengan kode booking SIB0004. Rutenya sesuai yang kita pilih, tanggal untuk keberangkatan juga kita sudah tentukan, kursinya B2, harganya 300.000 dan notifnya terkirim pada nomor yang sudah dimasukkan. Kita bisa melihat di riwayat booking kita bahwa kita sudah memesan satu tiket ya. ID bookingnya 4, rutenya seperti ini, tanggal berangkatnya, kursinya, dan statusnya. Nah, kita bisa melakukan pembatalan sebelum status tiket dikonfirmasi. Kita masuk ke pembatalan. Nah, ini adalah sebuah dashboard overview singkat dari Budi. Jadi Budi ini punya satu booking yang aktif, 0 tiket atau tiket yang sudah selesai perjalanannya, itu masih belum karena kita belum dikonfirmasi, dan total perjalanan kita ada 1. Di sini kita bisa diingatkan bahwa ada perjalanan yang mendatang ke depannya. Di bawahnya ada riwayat booking. Nah, untuk mengkonfirmasi status atau mengapproval status tiket dari si Budi ini, maka admin perlu mengkonfirmasi tiket tersebut. Nah, di sini kita akan logout dan masuk ke profil admin. Kita masukkan email admin, passwordnya. Nah, ini adalah dashboard utama admin atau dashboard preview singkat admin. Jadi di aplikasi Sibusco setelah ada 15 trip yang aktif, dan di hari ini di booking 4 tiket. Yang pending itu ada 3 ya, yang belum dikonfirmasi sama admin, dan penumpang bulan ini sekitar 5 orang. Di sini kita bisa kelola trip ya. Kita bisa mengelola tripnya. Kita bisa mengekspornya ke CSV, atau kita bisa menambahkan trip baru dengan rute terbaru sesuai yang tersedia. Kita bisa kelola busnya. Di sini bisa kita lihat bus apa yang ada, yang aktif, dan kita bisa juga menambahkan bus yang baru. Ini bisa kita kelola rutenya. Yang tadinya cuma tersedia untuk dari Jakarta atau dari Bandung, kita bisa menambahkan rute sesuai dengan rute yang ada. Dan juga kita bisa lihat ini log WhatsApp-nya sebagai admin, notifikasi dari pemesanan para pemesan. Seperti yang tadi, ini adalah log WhatsApp yang dikirim dari pemesanan tiket baru-baru saja dari Budi. Di beranda kita juga bisa melihat hal yang sama pada user ataupun tamu guest. Nah, di sini kita akan melakukan konfirmasi terhadap tiket-tiket yang dipesan oleh pemesan. Nah, seperti Budi tadi memesan Jakarta Jogja pada tanggal 1 Desember dengan statusnya masih pending. Dengan mengklik tombol ini, kita akan mengkonfirmasi pesanan tiket dari si Budi.
kita bisa juga lihat detailnya. Ini adalah detail booking dari si Budi. Ini juga pemesanannya. Langsung saja kita konfirmasi. Yang tadi kita konfirmasi, yang tadinya status menunggu ke status dikonfirmasi. Pembayaran, kita anggap pembayaran si Budi sudah selesai atau lunas, maka kita lunaskan dengan keterangan semisal apapun kita bisa melakukan keterangan, semisal pas konfirmasinya itu ada terkendala pada adminnya, ataupun pembayarannya masih belum lunas, ataupun pembayarannya terhitung seperti cicilan. Kita bisa memasukkan ke dalam keterangan ini dalam bentuk opsional. Jadi kita bisa tidak perlu saja untuk mengisinya. Ini ID bookingnya, tanggal si bookingnya, informasi pemesannya siapa, si Budi, dan nomor HP-nya, informasi tripnya kemana, dan rincian pembayarannya. Kita update booking, dan tiket Budi selesai dikonfirmasi. Dan semua log booking Budi akan masuk ke nomor WhatsApp si Budi. Jadi pemesanan tiket yang dilakukan oleh Budi akan dikirimkan sebuah pesan WhatsApp secara otomatis menggunakan token WhatsApp API dari Fonte. Kita bisa lihat dari nomornya si Budi. Nah, kita bisa lihat ini adalah pesanan chat atau pesan chat dari si admin bahwa pada pertama kali tiket busnya kita sudah dikonfirmasi, dan kita sudah memesan, dan bahwa tiketnya masih menunggu konfirmasi, dan setelahnya dikonfirmasi oleh admin, maka muncul pesan bahwa tiketnya sudah bisa dipakai atau Budi itu siap berangkat. Kita juga bisa membatalkan tiket yang dipesan oleh satu pemesan, semisal dia dibatalkan karena gagal pembayaran. Semisal ini ya, pembayaran gagal. Nah, kita lihat di ID bookingnya, tanggal keberangkatannya, info pemesannya si Agus dengan nomor HP-nya, informasi trip, dan rincian pembayaran. Kita update. Maka si tiket si Agus itu dibatalkan. Oke. Seperti itu saja video demonstrasi singkat menggunakan aplikasi Sibusku, ticketing online bus, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Dan kali ini adalah video demonstrasi bagaimana kita mengambil token WhatsApp API menggunakan aplikasi Fonte. Nah, di sini di dalam device saya sudah daftarkan salah satu device saya yang berfungsi sebagai admin di aplikasi Sibusku. Nah, di sini saya sudah melakukan koneksi dan saya siap untuk mengambil tokennya. Tokennya akan langsung otomatis tersedia di clipboard, dan token ini bisa saya langsung masukkan ke dalam env atau konfigurasi database pada aplikasi Sibusku. Di sini sudah dimasukkan tokennya dengan nomor WhatsApp yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.